baru mengatakan saya yang menyelamatkan ini, menyelamatkan itu. Dia secara tidak langsung sudah mengaku Allah, sudah mengaku Tuhan ini orang sebenarnya. Cuma dia belum mau mengatakan. Ini sebenarnya orang ini lebih bejat daripada Fir'aun. Lebih bejat daripada Fir'aun ini orang. Tapi anehnya para pengikutnya banyak sekarang yang mempercayainya omongan-omongannya. Padahal omong-omongannya ini kalau kita mau telaah secara betul-betul, dia ini orangnya ngawur, ngarang. Yang dia sebut bahasa semut, bahasa jin, bahasa apa itu semua dia ngarang sebenarnya. Mengarang dia ini orang. Ngawur. Maka saya kalau saya bisa bertemu dengan beliau, saya ingin bertanya. Kalau beliau bisa jawab 6 pertanyaan saya, kalau saya bisa percaya beliau. Orang ini ngawur. Maka saya ingat kepada saudara-saudaraku, jangan saudaraku percaya orang ini. Orang ini menyesatkan. Orang ini menyesatkan iman kita. Dia dengan leluasa berkata bahasa ini, bahasa itu. Karena hanya dia yang tahu, hanya dia yang ngarang. Kita tidak tahu apa katanya. Dia bisa berbuat semut. Adakah semut yang menjawab perkataannya? Kan belum ada. Jadi ini orang ngarang sebenarnya, ngawur. Nah, maka kita jangan sampai mempercayainya. Jangan sampai mempercayainya. Ini orang ngawur. Orang ini punya gangguan jiwa. Sangat-sangat dari aura mukanya saja tidak ada sama sekali aura orang yang beriman dari wajahnya. Tidak ada. Dari omongannya, kata-katanya tidak ada. Ini orang, kalau saya lihat, sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan sekali. Tapi aneh. Banyak orang-orang yang mempercayainya. Banyak orang-orang yang menjadi pengikutnya. Sadarlah saudaraku. Ini orang punya gangguan jiwa. Ini orang ini ngawur, ngarang. Dia katakan bahasa ini disebutkannya. Sebenarnya intinya itu, dia sendiri itu mengarang. Dan kita tidak tahu apa yang dia bilang berbicara dengan semut, berbicara dengan jin itu. Kita tidak tahu. Jinnya menyaut apa enggak. Ya kan? Logika itu begitu saja. Dia berbicara dengan semut, berbicara dengan jin, berbicara dengan malaikat katanya. Tapi kan di sini kita sendiri tidak tahu. Malaikat itu menjawab apa enggak? Jin itu menjawab apa enggak dari omongannya dia kan? Lawalam, tidak ada yang tahu. Nah, kalau tidak ada yang tahu, untuk apa kita percaya? Kecuali dia ngomong sama umpamanya dengan semut, kemudian semutnya menyahut. Tak mungkin kita bisa percaya. Lah ini, dia saja yang mau ngomong bahasa semut, bahasa jin, bahasa cacing malah. Loh. Berkomunikasi dengan malaikat, video call sama malaikat, mengejar malaikat, terakhir menjadi penjaga gawang neraka. Ya Allah, ini orang sangat sesat sebenarnya. Kalau orang yang beriman, imannya kuat, tidak akan mampu berkata seperti ini. Karena ini bukan perkataan manusia normal. Bukan perkataan manusia yang sadar. Ini perkataan manusia yang jiwanya terganggu. Perkataan manusia sangat bejat. Saya mau mengatakan, wahai saudaraku yang sekarang menjadi pengikutnya, sadarlah saudaraku. Allah sudah menunjukkan kebesarannya di depan dia dengan menghilangkan motornya. Saudaraku harusnya sadar sudah. Berarti ini orang ini berdusta.
Kenapa dia berdusta? Ya, kalau memang dia bisa berbahasa dengan malaikat, tentu enak saja dia, wahai malaikat, tunjukkan di mana motorku. Kan logika begitu. Kenapa sekarang dia malah teriak-teriak? Malah meminta tanggung jawab ke satpam. Loh. Logika kan? Untuk apa dipercaya orang seperti ini? Yang terjadi dengan dirinya sendiri saja, dia tidak mampu mengatasinya. Loh, ini kan sudah jelas-jelas dia berdusta. Itu dia berdusta, berbohong. Kalau dia bisa berbahasa dengan malaikat, bisa berkomunikasi dengan malaikat, tanya dong sama malaikat, di mana motornya berada. Loh, logika kan begitu berbicara. Kalau dia memang hebat, tanya dong sama jin, tanya dong sama semut. Ya, yang melihat pencurinya itu kan. Lah ini sendiri dia tidak mampu melakukannya. Kok sekarang kita percayai? Secara logika, secara akal sehat, mempercayai orang seperti ini sama halnya kita mempercayai omongan orang gila. Kenapa? Hanya orang gila yang bisa menyebut kalimat-kalimat seperti ini. Hanya orang gila yang bisa mengatakan saya penjaga gawang neraka, saya bisa berkomunikasi dengan malaikat, saya bisa memerintah malaikat. Kalau seorang yang beriman, saudaraku, tidak akan mampu berkata seperti ini. Kita ini sangat meyakini yang bisa memerintah malaikat itu hanya Allah. Berarti secara tidak langsung dia sudah mengaku dirinya Allah. Cuma dia belum berkata. Secara tidak langsung dia sudah mengakui dirinya itu Allah. Karena bisa memerintah malaikat. Karena kita sudah meyakini, Rasul kita mengajarkan bahwa kita itu meyakini yang bisa memerintah malaikat itu hanya Allah. Nah sekarang ada manusia mengaku bisa memerintah malaikat, berarti dia sudah menyamai dirinya dengan Allah. Ini suatu penistaan agama. Makanya saya meminta kepadamu, tolonglah hentikan omongan orang ini. Bawa dia ke sidang dan nyatakan dia sebagai perbuatan penistaan agama. Ini orang sudah menginjak-injak agama, sudah menghancurkan agama dengan bahasa Suryani yang dia ngarang, dengan bahasa-bahasa yang dia bilang bahasa itu ngarang dia. Kita tidak bisa membantah dia karena dia sendiri kan cuma dia yang tahu, dia ngarang, dia bilang baru bisa berbahasa dengan semut. Cuma dia yang ngomong seperti itu sampai sekarang. Belum ada lagi manusia di dunia ini yang bisa berbahasa dengan semut, cuma dia. Walaupun dia ngarang tidak ada yang tahu. Walaupun dia ngarang tidak ada yang tahu. Bisa berkomunikasi dengan malaikat tidak ada yang tahu. Tidak ada yang bisa membantah. Tapi secara iman, secara keimanan, kita bisa membantah orang ini. Saya saja dengan kelemahan, dengan kekurangan ilmu agama yang saya miliki, saya meyakini orang ini orang sesat. Saya meyakini orang ini orang gangguan jiwa. Kenapa? Dari omongannya saja tidak bisa kita ambil. Tidak bisa ambil, kita percaya. Loh. Dari omongannya saja. Karena dia berlindung dengan bahasa yang kita sendiri tidak tahu. Dia ini berlindung dengan bahasa yang diibaratkan kita meminta pembuktiannya itu tidak ada. Loh. Kalau kita meyakini kita harus ada timbal baliknya dong. Ini tidak bisa. Dia bilang bisa berbahasa dengan cacing, dengan semut, dengan para jin. Berkomunikasi dengan malaikat.
video call dengan malaikat. Ini suatu kita tidak akan bisa beratnya, tapi secara iman kita tidak mungkin terima orang seperti ini secara iman. Gitu. Kalau kita mempunyai keimanan yang kuat, kita akan mengatakan orang ini orang sesat. Kita akan mengatakan orang ini gangguan jiwa. Orang ini orang gangguan jiwa. Saya minta kepada MUI untuk segeralah menangani orang ini, agar tidak banyak umat-umat Islam yang tersesat. Karena kulihat-lihat, apalagi dia sekarang mempunyai pesantren. Ini sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan. Orang seperti ini. Wahai umat Islam, kuatkan iman kalian. Ini akhir zaman. Akan banyak orang mengaku seperti ini. Akan banyak orang berbuat hal-hal yang aneh-aneh. Sekarang ini memang yang aneh itu menjadi banyak diikuti orang. Yang aneh-aneh banyak diikutin orang. Ini salah satunya. Ini orang aneh, hadir dengan keanehan. Tapi kalau kita orang yang beriman, kita harus menolak orang ini. Kita harus mengatakan dia sesat. Kita harus mengatakan dia orang tidak beriman. Karena dia sudah melakukan kesesatan yang sangat nyata. Saudaraku, perkuat iman kalian menghadapi zaman seperti ini. Karena hanya dengan keimanan yang kuat kita bisa menghadapi orang-orang seperti ini. Dengan keimanan yang kuat kita bisa melindungi diri dengan orang-orang seperti ini. Ini akhir zaman, saudaraku. Akhir zaman. Nabi sudah pernah berpesan orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini lebih dahsyat daripada Dajjal. Orang-orang seperti ini sangat menyesatkan. Jangan percaya, saudaraku, orang-orang seperti ini. Saudara. Jangan percaya. Orang ini sudah menyesatkan umat. Dan ini orang gangguan jiwa. Saya cuma berpesan kepada saudaraku, kuatkan iman kalian. Kuatkan iman kalian. Kuatkan iman kalian. Jangan sampai kalian terbawa dengan omongan-omongan seperti ini. Saudaraku, demikianlah ya saudaraku pembahasan ini. Pesan saya kepada saudara-saudaraku, jangan dengarkan orang ini berkata. Jauhi dia. Karena hanya dengan menjauhi dia dan tidak mendengarkan dia, dia tidak akan ada. Kalau kita tidak mendengarkan dia, kalau kita tidak menganui dia, mengopeni dia, dia tidak akan bisa juga. Karena selama ini dia sebenarnya juga ada tujuan apa? Ada satu lagi tujuan dia inginkan sebenarnya. Dia sekarang sebenarnya mencari uang. Apa terjadi saya bilang mencari uang? Dia sekarang jual posternya dia, gambarnya dia, yang katanya dia punya murid-murid, kalau gambarnya dia itu bisa menghalangi orang dari bencana, dari musibah. Ini adalah suatu perbuatan sangat tercela. Sesuatu yang sangat tercela. Jadi jangan saudaraku, ini orang sebenarnya tujuannya itu sebenarnya baratnya ada ekonominya, ada hal-hal di balik ini sebenarnya. Dan dia juga, saya juga meyakini bahwa orang ini sebenarnya hanya dibikin sebagai orang-orang di sekitarnya ini menjadikan dia seperti ini. Ini orang tidak waras, tapi orang-orang di belakangnya ini kelihatan bermain. Sudah terlihat dari beberapa kali saya nonton dia punya video,
Kelihatannya ini orang hanya dipergunakan oleh orang-orang untuk mencari keuntungan. Jadi saudaraku, tetap iman diperkuat, perkuatkan imanmu, jangan sampai tergoda dengan orang-orang seperti ini. Saudaraku, kebenaran, kita ini yang manusia hanya bisa berbuat yang benar. Yang membenarkan itu Allah dan Rasul-Nya. Kebenaran yang sejati milik Allah. Kesempurnaan milik Allah. Kekurangan adalah milik yang berbicara di hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.